question listnya di bawah kan? Gue gak ada question list. Yeay. Oh, ini kita mikrofonnya ini. Ya ini mikrofon kita. Gila, nyiapin tengah mall bisa. Di cover. Jadi tuh kita akan nyiapin di tengah mall ini cuplikannya. Ya. Gitu. Saya welcome to podcast Tetangga Tetangga Gen Z. Gen Z. Tapi ini juga ini podcast atau enggak karena kita nggak ada mic yang proper ya, cuman baru ada ini. Tolong di subscribe, kalau subscribernya udah 10 kita akan beli mic. Yes, 10 itu satu mic, jadi kalau mau dua-duanya pakai 20. Kenapa? Kita Tetangga Gen Z. Kenapa tetangga Gen Z? Kemarin sebenarnya tuh ada banyak nama sih yang comes up. Kayak kemarin tuh sempat mau mention Aries juga, karena FYI kita berdua Aries. Ya, Di beda bulan 10 yang sama. Di bulan yang sama cuman beda Di 10 hari. Dan dia ulang tahunnya bareng sama adik gue. Oh iya. Iya, adik gue tuh tanggal 31 tapi kayak beda 2 tahun gitu. Jadi ya udah sih, enggak apa-apa. Ya itu sebenarnya awal mulanya itu adalah ada di vlog gue yang ini. Bleng. Awal mulanya adalah kita mau podcast lipat baju. Iya, benar. Kenapa lipat baju? Karena kita ngelihat kayak aktivitas lipat baju tuh jadi aktivitas ngobrol yang seru aja sih. Tapi karena kita tahu kalau lipat baju nggak ada filternya, kita kan itu kayak baru episode 1 udah ditangkap. Iya bisa itu ada vlognya di sini. Pakai kerudung merah, kita merah putih Indonesia ya. Terima kasih nonton cuplikan vlog kita. Iya. Terus akhirnya kita mutusin untuk bikin sih kita namanya Tetangga Gen Z supaya lebih general. Terus kedepannya kalau ada yang mau gabung sama kita, walaupun nggak Gen Z pun masih bisa karena kita tetangganya. Iya betul. Jadi kita memposisikan diri kita tetangganya. Tapi kita tuh ke tempat tetangga karena sebenarnya kita tetanggaan. Dia Jogja, saya Bintaro gitu kan, tetanggaan. Coba anjir. Ya lumayan 6 jam lah ya. Iya 6-7 jam lah. Tapi tenang aja, saya ada rumah di Bantul. Benar. Bantul Pride. Jadi kayak ya sebenarnya tetap dekat sih in the end gitu. Terus Kita masuk ke frequently ask question aja kali ya. boleh. Oh ini general dulu tentang podcast ya. Kenapa episode pertamanya -1? Karena Ya di mana lagi kalian menemukan podcast episodenya minus -1. 1. Dan kita percaya kalau beberapa hal itu emang harus dimulai dari bawah ya. Iya. Karena Dari kalau minus. karena kalau tiba-tiba berarti privilege bapak. Termasuk lagunya SNSD. Kau minus. Kalau nggak sonol marhebo. Ya jadi kita sengaja bikin -1 tuh sebenarnya lebih ke kayak intro sih. Dan karena kita juga nggak tahu podcast nolnya kapan, jadi nanti kalau tiba-tiba ada minus 0,75, ada minus 0,5 ya ditonton aja. Iya. Kalau udah masuk ke episode 0 berarti kita sudah masuk ke intinya. Bener, gitu ya. bener. Bahasanya udah bisa yang daging gitu. Bener. Karena khas banget cewek-cewek Gen Z, intinya apa kita ngomongnya Yang penting adalah yapping nomor yapping nomor 1. Dan Gen Z. orang lain harus menebak isi hati kita. Karena kita nggak mau ngomong langsung. Kita bukan cewek-cewek demanding, jadi kita kayak lo harus ngerti apa yang gue mau gitu kayak. Oke, anyway. Masuk ke frequently asked question. Ini Ini paling yang kedua, tadi udah pertama. Ini yang kedua, oke, yang Oke. kedua. Ini tuh yang paling banyak banget ditanyain sama orang-orang, terutama orang-orang yang kenal kita berdua Personally. Ini kita kayak klarifikasi orang putus ya di personally kita. Iya. Jadi orang-orang yang personally dekat sama kita Bertanya-tanya atau kenal sama nih, kita tuh tanya kenapa, bagaimana kita bisa how did you guys end up together? Betul. Itu. Sebenarnya kalau boleh jujur, awal mulanya juga dari Twitter, karena dia ini sangat terkenal ya di sosial media sebagai ambis tweet. Dan di TikToknya jangan lupa, TikTok dan Instagram ini sangat ambis tweet gitu. Ini akunnya. Tinggi. Tapi kalau kalian lihat sekarang udah shift banget sih. Jadi 2023 awal mungkin itu. 2022 akhir.
2022 akhir. Jadi 2022 awal tuh Ing pergi buat studi di luar, terus 2022 akhir aku yang pergi. Jadi kita kayak selipan gitu. Ya, jadi aku spring semester, dia Aku fall semester. Terus 2023 akhir kan kita udah sama-sama di Indo tuh berarti. Iya, Dan pokoknya- akhirnya Tapi kayak kita awal kenal tuh di 2023 awal karena tweet kamu tuh lewat di Twitter aku. Terus oke, aku oke. kayak JBJB. aku JBJB dan I know this person JBJB itu Justin. Justin Bieber. Basi-basi banget ya, nggak lucu. Gak lucu. Nggak lucu. Ya. Nah, Anyway, jadi tweetnya dia lah, salah satu tweetnya dia itu lewat di aku dan aku quote tweet dan kayak ya I know this person karena kebetulan circle-nya juga ya benar-benar. circle-nya tuh masih ya bersinggungan lah. Teman-teman SMP aku, jadi teman-teman SMA-nya Ingrid. Ya gitu. Terus ya udah aku coba follow dan ternyata dia di follow back guys. Kayak aku gak expect di follow back. Enggak lu kesana, gue kayak nggak nge-follow back orang. Tapi gue beneran pas itu gue gak expect lu follow back gue di Twitter. Takut. Gitu, terus ya udah kita jadi mutualan. Terus pasti Otomatis jadi banyak interaksi nggak ya sih? Kayak banyak interaksi. relate gitu. lah, satu yang baru pulang dari luar, terus satu yang udah lebih dulu pulang, terus kita kayak iya gue tuh gini gitu kayak Apa jadi musuh masyarakat bersama. bla disordernya Ya. tuh. Little did we know 2 tahun kemudian kita nangis. Ya gitu. Jadi 2023 kita apa ya kayak mungkin aku pribadi waktu itu punya semacam kayak movement untuk kayak yuk kita give back together to the community. Orang-orang yang sempat mendapat kesempatan untuk studi di luar ini tuh kayak aku ajak sharing yuk, apa sih yang kalian rasain setelah kalian pulang ke Indo, terus kira-kira apa yang bisa kamu give back sebagai bentuk rasa terima kasih karena kamu udah dikasih kesempatan seperti itu kan. Terus beberapa postingan aku sempat ramai juga ya waktu itu. Terus kayak akhirnya kita jadi sharing juga. Terus Ingrid juga cerita versi dia, iya kalau di batchnya Ingrid tuh gini, kalau di batch aku tuh gini-gini. Terus kita akhirnya ngobrol. Tapi ketemunya baru akhir tahun ya? Ya kita baru ketemu beneran direncanakan tuh di akhir tahun 2023 di bulan Desember. 29 Desember 2023. Gue ingat karena Jogja udah sepi, udah gak ada orang, udah pada liburan. Iya, 29 Desember itu ketemuannya juga kita cuma waktu itu cuma WFC bareng ya, kayak ketemu yuk ngobrol. Kebetulan juga pas itu kan aku libur, maksudnya bukan libur sih, dapat WFA karena akhir tahun, jadi ya mudik pulang maklum ke orang Bantul. Jadi ini peta Bantul saya insert. Nggak apa-apa, Bantul punya parentritis. itu tuh seolah-olah kayak tempat lain gak ada pantai gitu loh kayak parentritis. Tapi kan yang terkenal Jogja parentritis. Parentritis. Kesana harus pakai baju hitam tulisannya Deus Ex Machina. Nggak no shade. No shit. Takut salah ngomong. Nah, terus, Oke. nah waktu pertemuan itu, Nah, waktu lo masih pertemuan ingat itu nggak? aduh gue lupa di email gue yang mana, email gue kebanyakan. Nah, tapi waktu pertemuan itu kita insert foto lagi. Jadi tuh awal mulanya adalah yang kenapa sih kita menggunakan baju olahraga ini gitu. Ini kalau nggak kelihatan mungkin begini kali ya. Kayak di lo juga di dalam nggak kelihatan. Ya di dalam kelihatan sebenarnya Ini kayak agak kegedean sebenarnya di kita. ya betul. Ini aku juga besar gitu tapi kayak anyway. Kalau bisa dipakai aku dibalik gitu ya. Jadi sebenarnya 2023 around Oktober itu kan aku sempat balik lagi ke Korea dengan alasan Konser. bukan graduation trip. Karena gue bilang graduation trip, gue bilang mau konser. Jadi Orang lain kerja, dia trip. jadi gue izinnya adalah aku boleh nggak graduation trip? Padahal itu sebenarnya nonton konser Stray Kids digocok. Ini fotonya. Editnya masuk keluar. Ya sebenarnya ya alasannya graduation trip tapi bilangnya ke orang tua graduation trip tapi sebenarnya nonton konser itu kan. Terus sebenarnya dia juga udah sempat ngechat mau nitip just tip album Seventeen ya, tapi nggak jadi pada waktu itu gitu kan. Udah mulai hilang Ya, rasa. terus kayak yaudah kita kayak aku jalan-jalan tuh dia sempat reply beberapa story aku di Instagram Kayak gitu kesini Iya, baru terus ketemu habis itu di kayak, sini. mau nyaranin parfum Grand Hand juga. Boleh nyebut merek gak sih? Boleh lah ya. Boleh. Grand Ini Hand fotonya?
Ting. Ini lama-lama kan pentongan gue buat kepincut aja. Maaf ya, gak semua orang kuat Ya, kerja. gitu. Jadi awal mula kita itu juga mulai interaksi, terus kayak pas itu aku lupa kapan ngajak kamu, kapan ketemuan yuk kalau ke Jogja itu Mungkin sekitar around November kali ya. ya pokoknya kayak November Desember akhirnya kayak udah kita memutuskan untuk bertemu untuk pertama kalinya. Dan kita makin salah satu alasan juga kita makin kuat nih keinginan bertemu adalah kita tuh kerja di satu industri yang sama. Iya betul. Udah sampai situ Udah aja. sampai situ aja. Kita kebetulan sekarang ini kerja kita di industri yang sama. Jadi kita kayak apa ya, Relate lah gitu, bisa share. sharing gitu. Dan mulai kerjanya juga waktunya selisihnya tipis banget sih waktu itu. Mm-mm. Jadi kayak kita share entry level gitu kan. Terus kayak yaudah yuk kita WFC yuk kita ketemu ngobrol. Dan waktu itu ada salah satu request, aku request gitu ke Ingrid, kenalin sama basket-basketan Korea yang sering kamu bahas itu dong gitu. Jadi awal mulanya adalah aku nih, kalau ini kan berarti kan aku duluan ya. Kamu dulu. Awal mula aku bisa into this Korean basketball player itu sebenarnya aku udah tahu dari zaman aku exchange, karena kebetulan univ yang tempat aku studi itu emang tim basketnya terkenal bagus gitu. Dan aku tuh udah dari awal aku datang itu tuh udah nge-stalking gitu loh di IG Instagram ini basketbolnya gitu kan. And adalah salah dua pemain. Kayak salah dua pemain. Iya, dua pemain. Si 01 sama 03. Oke. Untuk kita ketemu. Ya ada salah dua pemain itu yang 02-nya kamu. gak ada, coy. Enggak ada pakai nomor punggung 02. Enggak, ini maksudnya kelahiran 01 dan 03. Mana ya? 01 Kisang, 03 Bobe, udah nih langsung Oh. sebut. Gue mikirnya Ucannya di mana? Kagak, gue dulu belum kenal Ucan. Oke. Kayak gue kayak tidak menarik perhatian gue gitu. Ini Jadi Ucan? ada ya Ucan, maaf ya Ucan. Ada foto gue dan Ucan di sini. Ada foto kita berdua dengan Ucan. Oke. Anyway, jadi aku ada dua pemain ini tuh kayak menarik perhatian saya karena mirip lah dengan someone I know gitu kan, vibes-nya kayak hawa-hawa Jawa Batak gitu ya. Mau gue suruh squad ribet. Ya gitu, terus kayak dan aku kayak emang pengen nonton, pada saat itu aku pengen nonton kalau misalnya mereka main, terutama kalau mainnya lawan KU. Sebut Lawan univ yang sama kuatnya. iya, lawan rivalnya gitu lah. Ya anyway udah pada tahu juga nanti. Terus ya udah, jadi sebenarnya aku udah tahu dari tahun 2022 itu, dan di 2023 di sebelum 2 minggu kayak sebelum aku solo trip nonton konser itu, aku menemukan tweet salah satu mutual aku yang viral. Terus aku buka tweetnya, di threads itu dia mempromosikan ini satu atlet yang gue tahu nih gitu kan. Gue gak asing banget sama mukanya karena pada saat itu temen aku foto sama dia, dan aku nggak foto karena aku kabur ke salah satu univ buat ngejar Espa, tapi juga nggak bisa nonton Espa. Dari pagar, dua pagar. Harus manjat pohon. Ini foto Karina. Karina kalau nonton, we love you. Aku ning tapi aku ing Winter. teh ing teh ing gue itu. Anjir. Ya terus kayak emang aku nonton live streamnya di YouTube, dan aku bilang ke teman aku yang pacarnya juga kebetulan pemain basket. Aku bilang gila, yang ini tipe gue banget. Itu udah dari 2022. Itu sih 01. Iya. Oke. Terus itu udah dari dulu kayak ini tipe gue banget. Terus gak tau ya dia setelah itu dia foto sama si yang aku bilang tipe gue banget ini. Terus pas waktu tweet itu comes up, tweet itu viral, kayak aku nge-quote tweet lah, ini mah atlet basket yang gue suka juga. Yang ini mah anak ini univ yang gue suka juga gitu kan. Terus ya udah, long story short, aku mutualan lah sama ya orang ini sama yang punya tweet ini gitu. Thanks to Kak Vivi. Terus Ibu goyang. Mohon izin Ibu. iya. Terus ya udah, terus di situ aku udah mulai ngepoin lagi kayak dari situ aku udah agak lost interest gitu loh, karena udah kayak fokus ke mereka gitu loh, fokus ke
basket ini, ke Korea Basket. Dan aku pun pada saat itu juga pas aku solo trip, aku mau nekat PP Seoul Changwon naik bus. Tapi kejadian nggak? Enggak, karena aku akhirnya ketemu sama cutting aku. Oh. Itu dan kayak udahlah, kayak terlalu mepet juga. Dan kebetulan ternyata pada saat itu dia nggak main karena dia kayak Busang. nggak busang, tapi kayak memang kayak sengaja belum diturunin gitu. Jadi kayak cuman perkenalan ke timnya doang gitu. Seingat aku ya. Itu habis draft ya? Iya, habis draft. Itu first match-nya Itu di masih shiny banget ya. Iya, kayak itu kayak masih first match-nya dia di first match-nya Changwon gitu kayak gue tau belum. Tapi dia sempat delete nggak sih waktu itu? Nggak Sempat beberapa kali. Tapi nggak selama orang-orang pada umumnya kan. Langsung turun first team kan. Gitu. Terus ya udah deh, jadi kayak sekarang mulai ngikutin lah ke per Korea Basketball ini. Dan yang aku suka itu adalah Yuki Sang dari LG Lakers yang kemarin abis menang. Nah ini jersinya Fee berapa Kisang. sih mereka? V1. V1. Nah terus kemarin tuh kebetulan dapat sign-nya juga Kisang. Ini akan dibahas di episode selanjutnya. Selanjutnya nggak tahu episode yang berapa. Minus sekian. Minus sekian aja. Ini ada sign-nya juga. Kemarin tuh sebenarnya pas kita datang ke Changwon, dia lagi cedera. Ini kayak nanti kamu harus nambahin subtitle. lagi cedera gitulah. Lutut, karena pasti lagi jatuh gitu, dan itu jatuhnya 2 minggu sebelum kita berangkat Ini gue planning. gitu. Nah ini kalau ini baju championnya mereka, jadi kebetulan juga puji Tuhan ya tahun ini mereka champion tuh pertama kalinya. Champion tuh pertama kalinya gitu. Terus ya udah deh, aku ini dikasih sama fans pusat, fans For free. cuman bayar ongkir, tapi bayar ongkir juga 150.000. Ya udah lah ya. Ya. Karena kalau PP 1,5 juta. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya si Kisang ini, in my very honest opinion, dia he's very kind sih, he's very sweet. Terus gak banyak orang di umur dia dengan karir secemerlang itu, puji Tuhan ya, itu tuh yang masih mau meluangkan waktu dan tenaga buat fansnya. Fan service-nya jujur menurut aku luar biasa sih. Ya semoga sehat-sehat. Ya. Anyway ya, gue sendiri membuktikan betapa sweetnya Kisang. Maksudnya kayak he deserves the love sih, kayak Kisang. Ini Kisang. Kisang foto yang ini. Nah dari situ akhirnya pas waktu dia bertemu dengan dia request boleh dong kenalin gitu. Lalu saya membuatlah PowerPoint. Jadi tolong screenshot PowerPoint-nya di sini. Iya, aku membuat deck PowerPoint, itu isinya perkenalan. Di sini nanti di scroll ya. Ya, itu perkenalan tuh kayak perkenalannya tuh cuman yang emang itu draft 2023 aku inget banget. Draft 2023. Moon Park sama terus kayak aku mention You Park. Capek ngedit. Akan tayang 2 tahun lagi. Moon Jong Hyun, tolong lihat Moon Jong Hyun. Pak Mubin. Ya Kisang. Oh enggak. Sebelum itu juga aku pernah nge-tweet something about Mubin. Terus kamu reply dia kayak ini ternyata ada sedikit recall memory. Mungkin waktu aku 2022 akhir di sana tuh, this Pak Mubin ini tuh dia tuh kayak very popular gitu loh. Terus kayak karena salah satu yang disorot, dan kayaknya waktu itu tuh Mubin punya banyak banget publikasi yang emang nggak cuma di sosmed tapi juga kayak dia tuh terkenal gitulah antara anak-anak beberapa univ gitu. Around university student kayak tau lah, terutama yang ngikutin basket. Kayak YTTA-nya basket pada masa itu adalah si Mubin ini gitu. Dan akhirnya aku bilang sama dia kayak, aku juga tahu Mubin gitu. Terus kayak, hah, tahu dari mana? Ketemu terus kita kayak, nih penjelasannya. Tapi waktu itu aku nggak tahu banyak tentang info karirnya Mubin, dan cuma sekedar tahu kayak Mubin itu adalah salah satu player yang emang dia exposure-nya cukup gede lah pada waktu itu gitu. Nah
terciptalah deck itu, dijelasin dong tentang sistem draft, league-nya sekarang, tim-timnya apa aja. Terus Aku juga ngasih tahu yang anak-anak yang masih di UNIF juga nggak sih? iya betul, yang waktu itu belum lulus tapi udah draft siapa, terus yang akan draft, yang possibility early draft. Nah itu kita bahas di episode berikutnya. Tapi dari situ tuh udah apa ya, udah terbantu banget gitu lah dengan disclaimer liganya tuh kondisinya gimana sih sekarang kayak gitu. Terus dari situ itu 2023 akhir ya. Iya. Nah dari 2024 pertengahan sampai ya awal sampai pertengahan itu tuh kita udah nyerocos Korea kali ya. Iya, sebenarnya itu udah dari 2003 akhir juga nggak sih? Enggak, 2024 awal tuh baru yang kayak bener-bener kayak tembak hari nggak sih. Oh iya. Korea nggak sih. Pokoknya memang pada saat itu aku emang sebenarnya yang banyak requestnya kan saya gitu kan. Yang banyak pokoknya saya. Jadi pas itu memang aku udah planning untuk ke Korea saat winter. Karena apa? Karena mau main ski. Iya benar, pengen ski. Karena mau main ski gitu. Berarti kayak it's not my first time skiing, tapi kayak kangen gitu karena udah terakhir aku ski itu 5 tahun lalu. Iya. 5 tahun lalu gitu lah. Terus kayak ayo kita rencanain Korea beneran tapi pas winter gitu. Terus kita udah mulai cek tanggal tuh di bulan November, Desember gitu itu, tapi kayak terlalu kayak mahal gitu dan Iya. Jadi awal tahun itu kita ngecek buat Q4 2024 gitu kan. Kita ngecek kayak pilihan pertama waktu itu jatuhnya di sekitar minggu kedua Oktober ya. Desember. Belasan Oktober tuh kita sempat consider loh. Belasan Oktober Karena karena apa kita mau ambil autumn. Aku kan suka banget autumn. Oh iya. Kayak nggak mau autumn aja karena aku suka banget autumn gitu kan. Oh enggak, sama consider ini first seasonnya 2024-2025. Oh benar-benar awal game ya. awal Kayak season, minggu-minggu awal awal, ya. regular season. Dan aku sebagai pecinta autumn pada waktu itu kan, Inkan belum ngerasain autumn di sana kan? Udah sempet ya? Kan yang pas waktu gue solo trip itu kan pas autumn. Oh benar-benar. Terus aku bilang kayak autumn aja nggak sih, sebenarnya kayak yang safe untuk kesehatan kita lah, untuk apa. Terus kayak oke, Oktober atau malam-malam November kan. Tapi setelah kita lihat kayak tanggalnya nggak oke. Iya, tanggalnya oke dan nggak ada libur panjang. Nggak ada libur panjang, dan waktu itu kayaknya kita ngalamin banyak banget shifting di kerjaan gitu, yang itu menyita waktu dan menyita pikiran. Jadi kayak kita harus set aside nih, kita harus reconsider waktunya. Tapi kalau Desember tuh kan kayak selain dingin banget tuh kayak akhir tahun banget gitu kan. Dan itu harganya udah pasti mahal. Betul. Dan waktu itu apa ya konsiderasi lainnya? Ada beberapa konsiderasi lah. Akhirnya kayaknya kita close out Desember enggak deh. Dan kita mundur deh awal 2025. Dan awal itu kita udah ada 2 pilihan kayak periode itu either di minggu ketiga, minggu kedua dan ketiga Januari, minggu keempat, minggu pertama Februari. Iya. Kenapa? Karena pasti sebenarnya masih pengen ngejar All Star Game. Pengen ngejar All Star Game, tapi pas untungnya nggak pas All Star Game karena harus ngambil cuti banyak banget. Pertama, Warnya sulit dan pas itu tuh All Star Game itu di Sajik di Busan, jadi kayak memang dan jadwal yang kita mau tonton tuh jelek banget sejujurnya. Oh ini ya jadwal match-nya. Ya. Jadwal match-nya tuh jelek banget, jadi kayak harus kayak lompat-lompat gitu nggak sih? Iya, lompat-lompat kayak back and forth-nya itu banyak banget gitu. Ya walaupun pada ujungnya kita juga nanti episode 2. Oke. Anyway, terus yaudah akhirnya akhirnya kita memutuskan berangkat pas waktu Imlek. Cuman pertama kali aku nanya, kamu nggak apa-apa nggak berangkat pas Imlek? Justru itu. I mean kayak saya kan bukan Chinese, jadi kayak ya udah gitu kan. Cuman kan dia kan harus merayakan. Jadi gimana? Ya akhirnya kayak udah kayak nggak apa-apa kok, pergi aja kita waktu Imlek gitu kan. Anyway. Terus akhirnya kita memutuskan ada tanggal itu tuh 24 ya? 24 Januari flight, landing 25, 3 tanggal 3 Februari pulang. Dan akhirnya kita 10, berarti clean-nya sekitar 10 harian lah. 10 harian, tapi kita dapat 5 kota kok. Gila juga ya dipikir-pikir. Gue 5, gue 6. Gue 6. Datang gue ngulang yang terakhir. Iya, enggak, gue 6 sama gue nambah ski kan.
gue 4 aja rasanya capek banget. 4 tuh, No comment. 4 tuh yang terakhir tuh merangkak. Anyway, ya nanti di episode berikutnya kita bisa ngupas itu sih pakai foto-foto juga. Oke. Gitu. Jadi dari situ akhirnya kenalan sampai trip pertama. Nah, dari trip pertama itu of course mungkin sebenarnya dari semester 2 2024 tuh kita jadi intensif banget ya ngobrolnya ya. Kita sharing tukar pikiran kayak Persiapannya buat persiapan traveling kamu kayak apa, pola hidup kamu ketika traveling tuh kita ini pertama kali ini buat aku pribadi, ini pertama kali aku mengalami yang aku tuh menyesuaikan banget, kayak aku mastiin kamu tidurnya tuh gimana orangnya, terus kayak kamu kalau trip tuh gimana gitu, bener yang kayak apa ya, kayak ada banget effortnya untuk kayak cari tahu gitu loh, supaya tripnya tuh menyenangkan, terus nggak ada yang ngerasa dirugikan apa ada yang ngerasa kurang gitu tuh. Itu pertama kalinya banget kayak kita membedah sedalam itu gitu sih. Terus otomatis kan komunikasinya jadi intens juga. Terus berapa kali kalau aku ke Jakarta kita ketemuan dulu juga, kita ngobrol, building bonding gitu kan. Dan setelah dari situ pulang itu bondnya bondnya nggak terlalu kenceng sebenarnya. terlalu kencang ini, lebih kayak kenceng banget, kayak bahkan kita ke adik kita aja enggak. Maaf buat adiknya Ya, Ingrid, maaf ya. Kayak Maaf buat adiknya Audrey juga. kayak kita lebih sering berdua daripada sama adik-adik kita. Itu sih karena tapi yang lucu banget adalah canon event dari post trip itu tuh benar-benar mempertemukan kita dengan habit baru, dengan orang-orang yang begitu luar biasa, yang vibe-nya keren-keren banget. Dan apa ya, ini personally my mom said that sekarang kamu ketemunya circle-nya bagus kayak gitu. Anjay. Tapi tolong jangan syarat saya dalam Yagu karena ada agenda weekly-nya Ingrid itu adalah meracuni Yagu Sonsu. Ini agenda terbaru karena kayak ya sekarang kan lagi off season, kayak ngapain sih ya, harus diisi dengan apa sih? Nonton baseball lah. Basket istirahat, Baseball jalan. berangkat. Baseball istirahat, basket jalan. Sebuah circle kehidupan. Lama-lama kita lihat atlet catur nih. Ada banget jadi di situ terus kayak akhirnya bondingnya makin bagus. Jadi cuman yang lucu adalah kita nggak publish banyak ya. Kita nggak publish banyak di sosial media proses kita bonding. Jadi mungkin orang-orang question gitu sih. Question gitu. Karena ya udah, karena kita emang kebanyakan lebih ke chat di DM Ya. dan WhatsApp aja sih. Dan organik aja sih, maksudnya nggak terus Iya. dipaksakan kayak Nggak dipaksa. oh gue harus cepet-cepet deket sama nih orang karena gue mau nge-trip sama dia, tuh nggak ada sih Nggak. feeling kayak gitu. Karena apa ya, trip bersama orang tuh not for everyone ya. Maksudnya trip bersama Iya. teman tuh not for everyone gitu. Nah, dan harus hati-hati sih, makanya ini juga satu proses adulting yang ternyata aku juga baru sadar sih, kayak kenalan sama orang itu better be organic gitu sih. Terus kayak mengalami kayak proses-proses yang lucu-lucu juga sih di sana, tapi kayak ini kita harus skip forward. Kita udah punya satu episode untuk bahas the whole trip, terus bahas Yagu nunggu banyak banget. Nah jadi kayak itu, jadi di posisi itu pun kemudian jadi lucu. Dalam artian quote lucu itu adalah kita grow, aku ngerasa kita grow alongside each other tuh nggak sadar gitu loh. Itu ada banget lagi. Itu ada banget kayak kok gue bisa tiba-tiba deket sama lu gitu. Iya, kayak aku kerjaan di satu tempat, Ingrid dari Santi. Stop please. Tapi nggak apa-apa, maksudnya pace hidupnya berbeda aja. Ya, gitu. betul. Selamat ya. Dan sebenarnya secara MBTI ini kita sebenarnya beda Iya. banget. Samanya adalah T-nya doang sih. Tapi untungnya nggak sampai yang ribut yang Enggak. yang itu, tapi kita sama-sama ribut ke orang yang sama. Emosi yang sama. Musuh gue. Untuk lo Karena- semua yang di luar sana. Pokoknya kalau gue ada apa-apa, backingannya ini. Jadi saya cuma jadi saksi aja. Ya kalau one day gue di kantor polisi, hubungin dia. Dia tahu dia harus apa. Karena dari awal yang kita udah planning untuk trip ini tuh, aku tahu banget dari itu orangnya sangat J abis, J mentok, yang semua itu
dijadwalkan, terstruktur Detail, banget, detail. sangat detail, sedetail itu gitu. Dan sebenarnya pas itu aku agak budam dikit sih. Paham. Aku budam dikit karena aku tuh tipe yang impulsif. Beneran yang P-nya itu beneran yang P banget ya. Bisa sih dia kayak masih lah One gitu. zone pair. One zone P, tapi kayak P-nya tuh lebih kuat gitu loh. Jadi kayak pas waktu bertemu dengan dia yang sangat detail dan kayak udah ngeplannya dari 6 bulan sebelumnya. Sebetulnya saya agak budam, kayak apa sih budam tuh? Terbebani. Pressure, ya kayak pressure gitu. Karena aku biasa planning tuh seminggu 2 minggu. Aku bisa semalam sebelumnya bisa. Oh ini iya, jam berapa? Jam 10? Dia besok pagi jam 7 mau berubah pikiran? Berubah. iya. Enggak, itu bahkan jam 1 1 pagi, jam 8 dia udah Scrolling. Menarik. Jam 8 pergi. Perginya kemana? Ke Wonju. Ya gitu, jadi kayak makanya pas itu beneran kita banyak yang saling kayak nyesuaiin lah, kayak lo tipe lo yang kayak gimana. Oh gue bisa kok menyesuaikan kalau misalnya lo mau yang terjadwal gitu, gue malah enak di gue nya gitu, karena gue kayak gue bisa menyesuaikan kayak untuk bangun jam berapa gitu. Itu tuh kayak no pressure gitu loh, karena justru gue harus dipacu dengan seperti hal seperti itu gitu. Lo apa sih S ya berarti? Apa ya? MBTI-nya? Sekarang N. N. Gue kan N juga. Dulu gue pas waktu Tapi trip T kan? pas waktu gue trip itu gue kayaknya ISTP or INTP gitu. Introvert. Awalnya introvert, terus sekarang INTP. Masih Extrovert. ENTP. Gue masih konsisten INT. I. Introvert. Iya. Gak ada yang percaya. Iya. Sebenarnya nggak ada yang percaya juga pas waktu gue introvert kok. Tapi gue udah gak ngalamin shift ke extrovert sih. Anyway, ya. Iya. Jadi kayaknya itu ada banget sisi apa ya, sisi melengkapinya tuh di situ sih. Walaupun kemudian kita jadi kesannya to some extent ada ngerasa kayak ini kayak heartless banget ya. Gitu, ngerti gak sih, kayak ini perlu gak sih kita consult ke orang lain, nah kayak gitu sih. Cuman ya the growth-nya jadi menarik ya. Jadi menarik sih. Kayak di satu sisi gue bisa menyesuaikan dengan Audrey yang sangat detail ini, di satu sisi juga itu bisa gue bisa let go myself. iya, bisa tiba-tiba plan trip PP Seoul Busan episode berikutnya itu belinya juga dadakan, kayak ya itu bukan sesuatu yang biasa yang ya lo bukan lakukan sesuatu yang mungkin gue lakuin sih. gitu. Jadi kayak ya kita saling memberikan dampak aja sih, dampak positif yang kayak oh finally ya lo bisa kayak bisa tau kayak lo bisa set free diri lo yang gue nggak harus lo gini Ya. terus gue juga bisa kayak oh gue harus bisa Detail dan nih, strategis. berpikir strategis. Anyway gue pas waktu di Airbnb kuliah 3 SKS marketing itu jam 1 pagi ya? ya pokoknya pas kita masuk Airbnb aja Iya, itu habis makan jam 12-an jam cek. ya itu Gue kenyang gila. besoknya harus bangun pagi buat ski gue ya. Ya, Kok bisa ya, keren. ya bisa sih itu masih ada, kita masih Ya, kurang lebih gitu. Pembahasan berikutnya, kita tadi masih utang 2 pembahasan ya. Yang pertama adalah si the whole trivial tripnya ini sama Yagu dan Nonggu nih. Kita lagi di fase apa sih bahas Yagu Nonggu gitu. Iya. Dan kenapa sebenarnya gue pengen lebih kenalin sih, kayak bukan kenalin ya, gue pengen spread orang-orang mungkin yang tertarik sama Hanguk Munhwa, Korean culture tuh, kalau ada loh Yagu Nonggu nih yang deserve spotlight as much as K-pop gitu. sebenarnya Yagu Nonggu tuh apa sih? Kok dari Yagu Nonggu kayak mungkin ini penonton masih awam bahasa Koreanya gitu kan. Sampai jumpa nanti.